1.4 tentang budaya positif. Ini mungkin momennya menurut saya bisa saya pakai untuk saya berbagi. Modul 1.4 itu tentang budaya positif. Guadino. Oh iya. Baik. Menurut Ki Hajar Dewantara, mengibaratkan seorang pendidik itu sebagai petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya itu tumbuh subur. Ia akan memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani, dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ini diambil dari dasar-dasar pendidikan. Ada keterangannya di sini. Kemudian dengan demikian, berdasarkan tadi pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah, dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Jadi budaya positif itu berawal dari kebiasaan-kebiasaan kita. Nanti lama-lama kalau sudah terbiasa, dia berubah menjadi karakter dan atau ciri khas kita, dan akhirnya menjadi sebuah budaya yang positif. Nah, suatu lingkungan yang aman dan nyaman akan memberikan murid kesempatan untuk bebas berproses. Jadi kalaupun kita sebagai guru, kalau kita datang nyaman, kita tinggal nyaman, tentunya kita akan lebih enak untuk mengajar. Kemudian membuat kesalahan, belajar lagi sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Perlu diingat, selama seseorang merasakan tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Sama halnya seperti kita seorang guru, kalau kita merasa tertekan dalam lingkungan kerja kita, tentunya kita tidak nyaman. Dan salah satu tanggung jawab kita sebagai pendidik adalah menghilangkan atau membuat gangguan-gangguan yang menghalangi proses pengembangan potensi murid. Sama halnya seperti tadi petani, kalau ada ilalang atau apa yang mengganggu dia punya gulma itu, dia pasti akan berusaha untuk cabut atau semprot atau mematikan itu hama-hama atau ulat-ulat yang mengganggu dia punya tumbuhan padi. Baik, di sini ada satu pertanyaan, apa pentingnya menciptakan budaya positif di sekolah? Menurut teman-teman, kira-kira budaya positif itu kenapa penting untuk diciptakan di sekolah? Agar supaya dalam kehidupan kita menjadi aman, nyaman, dan tentram. Iya, betul sekali. Karena kalau sudah terciptanya budaya positif di sekolah, otomatis kita akan merasa nyaman, aman. Kita bekerja juga dengan hati yang gembira, keadaan yang baik, tidak merasa ditekan, dan lain sebagainya. Makanya penting sekali bahwa kita semua wajib untuk menciptakan kebiasaan-kebiasaan positif di kelas atau di sekolah yang pada akhirnya akan menjadi suatu budaya yang positif. Nah, di dalam konsep inti budaya positif yang kita pelajari pada guru penggerak itu ada 8 item. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku manusia, ada posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi kira-kira ada 8 item yang nantinya saya akan bagikan, tapi mungkin secara garis besarnya saja untuk kita pahami bersama. Baik, yang pertama itu adalah paradigma belajar, perubahan paradigma belajar. Bahwa pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk menciptakan profil pelajar Pancasila. Jadi sama halnya kayak kita pergi berobat, misalnya anak-anak itu mereka butuhnya seperti ini, tapi kita kasihnya lain, jadi jadinya tidak
kebutuhan dasar mereka itu tidak terpenuhi. tepat sasaran. Iya, tidak tepat sasaran, sehingga anak itu kadang nakal, kadang buat ulah yang di luar kendali kita. Nah itu, maka dirancanglah suatu pembelajaran yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Nanti pembelajarannya itu adalah pengelompokan berdasarkan hasil diagnostik anak itu kebutuhannya maunya apa. Jadi itu yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah ini adalah elemen profil pelajar Pancasila itu mungkin tidak asing lagi bagi kita. Ada 6, ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, ada mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan global. Itu ada 6 elemen profil pelajar Pancasila. Kemudian untuk mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, di sini kadang mungkin saya juga setelah belajar ini baru saya menyadari bahwa memang selama ini saya masih sangat jauh sekali dari yang sesungguhnya seorang guru itu harus bagaimana. Nah di sini stimulus respon yang kita timbulkan itu kadang bertentangan dengan teori kontrol yang sesungguhnya dimiliki oleh seorang guru. Misalnya kita beranggapan bahwa realitasnya kita punya kebutuhan yang sama, tetapi seharusnya kita sadar bahwa setiap orang itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Kadang kita suka egois, misalnya saya mau ini, dia juga harus mau seperti saya, tetapi sebenarnya itu salah bagi kita, bahwa kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk harus sama seperti kita. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Misalnya kita amati sesuatu terus kita